Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Wahyuni, dan ada rekan-rekan saya, Nevi Septianti, Indah Tiara, Bunga Gemilang, dan Sylvia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Prosedur Umum Pembelajaran. Pada bab prosedur umum pembelajaran terdiri dari 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu kegiatan awal pembelajaran. Di sini kami akan membahas lagi lebih rinci mengenai pengertian pembukaan pembelajaran dan unsur-unsur kegiatan pembukaan. Dan adapun subbab yang kedua yaitu kegiatan inti pembelajaran. Di sini kami akan membahas tentang kegiatan inti pembelajaran, unsur-unsur inti pembelajaran, dan yang terakhir strategi atau prinsip-prinsip dalam menerapkan konstruktivisme. Dan adapun subbab yang ketiga yaitu kegiatan penutup pembelajaran. Di sini kami akan membahas lagi lebih rinci mengenai pengertian-pengertian, unsur-unsur menutup pembelajaran, dan yang terakhir hasil belajar. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ayu Wahyuni. Apa itu pembelajaran? Sebelum saya membahas apa sih pembelajaran itu, saya akan membahas mengenai judul kami yang berjudul Prosedur Umum Pembelajaran. Jadi apa sih prosedur itu? Prosedur merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan apa sih pembelajaran? Jadi pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajarnya. Jadi, sebagai sebuah proses interaksi, pembelajaran harus dikelola, harus ditata, dan harus dilaksanakan secara sistematis atau secara teratur. Agar pembelajaran itu dapat dilaksanakan secara sistematis atau secara teratur dan logis, maka diperlukanlah langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwasanya prosedur umum pembelajaran merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek dalam pembelajaran. Secara umum, prosedur atau tahapan atau langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 aspek atau 3 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan awal pembelajaran atau pembukaan. Di sini kami akan membahas lagi lebih rinci memahami hakikat kegiatan awal pembelajaran atau kegiatan pembukaan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, kegiatan inti pembelajaran. Di sini kami akan memahami hakikat kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Dan adapun yang ketiga yaitu kegiatan penutup pembelajaran atau akhir pembelajaran. Di sini kami akan belajar memahami hakikat dari kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan pembuka disebut dengan kegiatan pendahuluan adalah suatu upaya untuk menciptakan suasana atau kondisi siap belajar sebelum memasuki tahap kegiatan inti. Maksudnya adalah kegiatan awal ini adalah sebuah kegiatan di mana sebelum proses pembelajaran inti berlangsung. Misalnya seperti guru mengabsen, bertanya kabar kepada siswa, dan juga berdoa sebelum pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran. Unsur-unsur kegiatan membuka pembelajaran ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mengkondisikan pembelajaran atau yang disebut conditioning. Nah, mengkondisikan pembelajaran atau conditioning ini dibagi kembali menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu menumbuhkan perhatian dan motivasi. Menumbuhkan perhatian dan motivasi sangat diperlukan pada saat awal pembelajaran berlangsung untuk menumbuhkan energi psikis yaitu pikiran dan perasaan pada siswa serta menumbuhkan energi kekuatan dari diri siswa agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan juga baik.
Yang kedua yaitu menciptakan sikap yang mendidik. Pada awal pembelajaran dimulai atau berlangsung, kita harus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada siswa. Misalnya atau contohnya yaitu biasakan siswa berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran inti atau kegiatan pembelajaran dimulai. Yang ketiga yaitu menciptakan kesiapan belajar. Pada awal kegiatan pembukaan, guru harus mempunyai keyakinan bahwa seluruh muridnya di dalam kelas sudah memiliki kesiapan untuk belajar. Dan yang keempat yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis. Suasana kelas yang terkadang tegang dan suka mencekam membuat pembelajaran menjadi tidak kondusif. Jadi, guru harus memiliki atau mempunyai peran menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi siswa. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan apersepsi. Melaksanakan kegiatan apersepsi ini dibagi kembali menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, mengecek pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Sampai atau sejauh mana siswa dapat memahami dan juga menguasai materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyampaikan atau menjelaskan tujuan atau kompetensi. Misalnya diberitahu manfaat apa yang nanti kita akan dapatkan ketika kita mempelajari pembelajaran tersebut. Dan yang keempat yaitu menjelaskan kegiatan belajar yang dilakukan. Misalnya dengan diskusi, pengamatan, dan juga lain-lainnya. Nah, setelah kita mempelajari kegiatan belajar 1, selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan belajar 2. Nah, di dalam kegiatan belajar 2 ini, kita akan membahas tentang kegiatan inti dari pembelajaran. Jadi, kegiatan inti pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pokok siswa yang diberikan untuk mempelajari materi yang telah dirancang oleh guru. Nah, kenapa sih guru merancang materi untuk dipelajari siswa? Jadi, guru itu adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, tapi dalam kegiatan inti ini, guru tidak terlalu mendominasi. Tetapi guru lebih memposisikan dirinya untuk menjadi motivator dalam kegiatan ini dan untuk membangun aktivitas belajar siswa. Nah, selanjutnya, kegiatan inti pembelajaran itu di dalamnya ada terjadinya proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran, dan selanjutnya ada materi pembelajaran dan guru ini termasuknya ke dalam lingkungan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama itu ada interaktif. Jadi, interaktif ini tidak dilakukan hanya hubungan guru dengan siswa maupun sebaliknya. Akan tetapi, kegiatan ini dilakukan oleh guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, maupun siswa dengan lingkungan atau sumber pembelajaran lainnya yang lebih luas. Nah, yang kedua itu ada inspiratif. Jadi, inspiratif ini adalah kegiatan yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan inovatif. Dan di dalam kegiatan ini, siswa tidak digurui untuk mengikuti pola yang dicontohkan oleh guru. Akan tetapi, siswa dibiarkan untuk berkreasi dan berinovasi secara mandiri agar dapat mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang lebih menarik atau lebih berkreasi. Selanjutnya, unsur-unsur kegiatan inti pembelajaran. Yang kelima itu ada memotivasi peserta didik, yaitu dalam pembelajaran, guru harus memerankan diri sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran, yang dimana siswa harus ditumbuhkan perhatian dan motivasi belajarnya, sehingga aktivitas belajar muncul dari keinginan yang kuat dalam diri sendiri atau intrinsik. Yang keenam ada prakarsa, yaitu pembelajaran
yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil inisiatif melakukan berbagai aktivitas baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang ketujuh ada kreativitas, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat, bakat, maupun potensinya masing-masing. Yang kedelapan ada kemandirian, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa memiliki kemampuan, komitmen, dan percaya diri. Selanjutnya ada strategi atau prinsip-prinsip dalam menerapkan konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivis, yaitu pembelajaran yang mengembangkan pengalaman yang telah dimiliki siswa yang ada hubungannya dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, ada inquiry, yaitu kegiatan inti pembelajaran yang mendorong siswa untuk bereksplorasi, menduga, maupun bereksperimen. Yang ketiga, ada questioning, yaitu mengembangkan kebiasaan siswa untuk bertanya. Selanjutnya yang keempat itu ada learning community, yaitu menciptakan suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang kelima modeling, yaitu hasil pembelajaran siswa tidak hanya dianggap cukup dengan telah dikuasainya sejumlah materi pembelajaran melalui informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam ada reflection, yaitu membiasakan siswa untuk melakukan perenungan terhadap apa-apa yang telah dipelajarinya. Yang ketujuh ada authentic assessment, yaitu selama proses pembelajaran berlangsung atau saat menjelang pembelajaran berakhir, pada kegiatan inti pembelajaran, guru melakukan penilaian yang sebenarnya melalui mengidentifikasi data berupa indikator-indikator yang menunjukkan perubahan perilaku yang telah dimiliki oleh siswa dari hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada kegiatan belajar 3, yaitu kegiatan penutup pembelajaran. Menurut Soli Abimanyu, menutup pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Selanjutnya itu ada unsur-unsur kegiatan menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu ada merangkum, membuat rangkuman mengenai pokok-pokok materi yang telah dipelajari siswa. Yang kedua ada mengajukan pertanyaan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, di mana melalui pertanyaan tersebut dapat mendorong siswa untuk berpikir dengan mengungkapkan kembali pemahamannya tentang materi yang dipelajarinya. Yang ketiga itu ada menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang menggambarkan pokok isi materi pembelajaran yang baru dipelajarinya. Yang keempat itu ada memberikan tugas, di mana guru memberikan tugas kepada siswa yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajarinya. Yang kelima yaitu ada refleksi, yaitu di mana guru mengajak siswa dengan cara yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk merenungkan kembali terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir itu ada memberikan tes, di mana guru mengajukan pertanyaan baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Selanjutnya ada hasil belajar. Hasil belajar yang harus dicapai diklasifikasikan ke dalam 5 jenis, yaitu informasi verbal, keterampilan intelek, keterampilan motorik, sikap, dan siasat kognitif. Yang pertama itu ada informasi verbal, yaitu kemampuan atau kapabilitas siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan atau pengalaman belajar yang telah dilakukan dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu keterampilan intelek, yaitu kemampuan atau kecakapan siswa menghubungkan antara pengetahuan yang telah diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan masalah nyata dalam kehidupannya. Yang ketiga itu ada keterampilan motorik, yaitu kemampuan melaksanakan tugas gerak yang terkoordinasi dalam bentuk fisik ataupun jasmani. Yang keempat itu ada sikap, yaitu dari sikap siswa tersendiri harus mampu menunjukkan sikap atau menentukan pendapat seperti menerima atau menolak suatu objek berdasarkan hasil penilaian terhadap objek yang dihadapinya. Yang kelima yaitu siasat kognitif,
yaitu kemampuan siswa menggunakan pemikirannya secara tajam dan komprehensif. Sekian dari hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.